Halo sobat, penyakit adalah hal yang wajar terjadi pada manusia. Namun, ada beberapa penyakit yang aneh dan tidak biasa. Penyakit-penyakit ini tidak hanya sulit untuk didiagnosis, tetapi juga belum ada obatnya sampai sekarang. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah penyakit langka yang disebabkan oleh kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan sel-sel saraf di otak. Penyakit ini memengaruhi gerakan, pikiran, dan emosi penderitanya. Penyebab penyakit Huntington adalah mutasi pada gen Huntington, HTT, yang terletak di kromosom 4. Mutasi ini menyebabkan produksi protein Huntingtin yang tidak normal. Protein Huntingtin yang tidak normal ini menumpuk di otak, menyebabkan kerusakan sel-sel saraf. Gejala penyakit Huntington biasanya muncul pada usia 30-50 tahun, tetapi dapat muncul lebih awal atau lebih lambat. Gejala awal penyakit ini meliputi gerakan yang tidak terkendali, chorea, masalah dengan pikiran dan memori, demensia, dan perubahan suasana hati dan perilaku, gangguan mental. Seiring perkembangan penyakit, gejala-gejala tersebut akan semakin memburuk. Penderita penyakit Huntington dapat mengalami kesulitan berjalan, berbicara, menelan, dan makan. Mereka juga dapat mengalami masalah dengan fungsi kognitif, seperti berpikir, mengingat, dan membuat keputusan. Penyakit Huntington adalah penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Setiap anak dari orang tua dengan penyakit Huntington memiliki peluang 50% untuk mewarisi penyakit tersebut. Penyakit Huntington tidak dapat dicegah. Penyakit Huntington tidak dapat disembuhkan, tetapi ada obat-obatan dan terapi yang dapat membantu mengelola gejalanya. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit Huntington adalah antikonvulsan untuk mengontrol gerakan yang tidak terkendali, obat antipsikotik untuk mengobati gangguan mental, obat antidepresan untuk mengobati depresi. Terapi yang digunakan untuk mengobati penyakit Huntington yaitu fisioterapi untuk membantu penderita mempertahankan fungsi fisiknya, terapi okupasi untuk membantu penderita mempertahankan fungsi sehari-harinya, terapi perilaku untuk membantu penderita mengelola emosi dan perilakunya. 2. Penyakit Charcot-Marie-Tooth. Penyakit Charcot-Marie-Tooth (CMT) adalah kelompok penyakit genetik yang mempengaruhi saraf tepi. Saraf tepi adalah saraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya, seperti lengan, kaki, dan otot-otot wajah. Pada CMT, saraf tepi rusak, sehingga sinyal saraf dari otak dan sumsum tulang belakang tidak dapat berjalan dengan lancar ke bagian tubuh lainnya. Hal ini menyebabkan berbagai gejala, seperti kelemahan otot, kehilangan sensasi, kelainan bentuk kaki, kesulitan berjalan, kram otot, dan nyeri. CMT adalah penyakit yang progresif, artinya gejalanya akan semakin memburuk seiring waktu. Namun, tingkat keparahan gejalanya berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang hanya mengalami gejala ringan, sementara yang lain mengalami gejala yang lebih parah. CMT disebabkan oleh kelainan genetik pada gen yang bertanggung jawab untuk pembentukan dan pemeliharaan saraf tepi. Kelainan genetik ini dapat diturunkan dari orang tua atau terjadi secara spontan. Tidak ada obat untuk CMT, tetapi ada beberapa perawatan yang dapat membantu mengurangi gejala. Perawatan tersebut dengan cara terapi fisik, terapi okupasi, obat-obatan untuk mengurangi nyeri dan kram otot, dan alat bantu jalan. CMT adalah penyakit yang paling umum menyerang saraf tepi,
dan diperkirakan terjadi pada 1 dari 2.500 orang di seluruh dunia. CMT dapat terjadi pada orang dari segala usia, tetapi biasanya mulai muncul pada masa kanak-kanak atau remaja. CMT tidak menular. 3. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurologis yang memengaruhi sistem saraf pusat. Penyakit ini menyebabkan kerusakan sel-sel saraf di otak yang memproduksi dopamin, yaitu neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur gerakan tubuh. Gejala utama penyakit Parkinson adalah tremor, yaitu gerakan gemetar yang tidak terkendali. Tremor biasanya muncul di tangan, lengan, kaki, rahang, atau kepala. Gejala lain yang dapat terjadi antara lain kekakuan otot, perlambatan gerakan, kesulitan berjalan dan menjaga keseimbangan, kemunduran kemampuan berbicara, gangguan tidur, depresi, dan gangguan pencernaan. Penyakit Parkinson biasanya menyerang orang berusia di atas 60 tahun, tetapi dapat terjadi pada usia berapapun. Penyakit ini lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Penyebab pasti penyakit Parkinson belum diketahui, tetapi diduga melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan yang diduga dapat meningkatkan risiko penyakit Parkinson meliputi paparan pestisida, logam berat, dan radiasi. Penyakit Parkinson tidak dapat disembuhkan, tetapi ada berbagai pengobatan yang dapat membantu mengurangi gejala. Pengobatan yang umum digunakan antara lain obat-obatan seperti levodopa, carbidopa, dan dopamine agonists. Terapi fisik dan okupasi. Pembedahan. 4. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, dan perilaku. Penyakit ini adalah penyebab paling umum dari demensia, yang merupakan serangkaian gejala yang memengaruhi fungsi otak, seperti memori, berpikir, dan perilaku. Gejala Alzheimer biasanya muncul secara bertahap dan memburuk seiring waktu. Gejala awalnya adalah kesulitan mengingat nama, tempat, atau kejadian, sulit mengikuti percakapan, kesulitan mengerjakan tugas yang kompleks, kesulitan dalam memecahkan masalah, kesulitan dalam membuat keputusan, dan perubahan suasana hati atau perilaku. Gejala-gejala ini dapat semakin parah seiring waktu, dan penderita Alzheimer mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan tugas sehari-hari, seperti merawat diri, berpakaian, atau memasak. Mereka juga mungkin mengalami perubahan kepribadian, seperti menjadi lebih curiga, gelisah, atau agresif. Penyebab Alzheimer belum sepenuhnya dipahami, tetapi faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini, yaitu usia. Risiko Alzheimer meningkat seiring bertambahnya usia. Riwayat keluarga. Jika Anda memiliki anggota keluarga yang menderita Alzheimer, Anda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. Faktor genetik. Beberapa gen tertentu telah dikaitkan dengan peningkatan risiko Alzheimer. Cedera kepala. Cedera kepala yang parah dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Penyakit jantung. Penyakit jantung juga dapat meningkatkan risiko Alzheimer. Penyakit Alzheimer tidak dapat disembuhkan, tetapi ada beberapa obat yang dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit ini. Obat-obatan ini biasanya bekerja dengan memengaruhi kadar zat kimia tertentu di otak. Selain obat-obatan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup penderita Alzheimer, seperti terapi perilaku kognitif. Terapi ini dapat membantu penderita Alzheimer untuk tetap aktif dan meningkatkan fungsi kognitif mereka. Terapi okupasi. Terapi ini dapat membantu penderita Alzheimer untuk mengembangkan keterampilan praktis yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Dukungan dari keluarga dan teman. Dukungan dari orang-orang terkasih sangat penting bagi penderita Alzheimer. 5. Penyakit A-S. Amyotrophic lateral sclerosis, A-S,
adalah penyakit progresif yang menyerang sel-sel saraf motorik di otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel saraf motorik bertanggung jawab untuk mengirim sinyal ke otot yang memungkinkan otot untuk bergerak. Ketika sel-sel saraf motorik rusak, otot menjadi lemah dan akhirnya mati. Gejala A-S biasanya muncul secara bertahap dan dapat bervariasi dari orang ke orang. Gejala awal yang paling umum adalah kelemahan otot, terutama di tangan dan kaki. Gejala lain yang dapat terjadi meliputi kedutan otot, kesulitan berbicara, kesulitan menelan, dan kesulitan bernapas. A-S tidak memiliki penyebab yang diketahui, tetapi diperkirakan disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Tidak ada obat untuk ALS, tetapi ada beberapa pengobatan yang dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit dan mengobati gejala. Perawatan A-S biasanya bersifat simptomatik, yang berarti ditujukan untuk mengobati gejala individual. Obat-obatan yang sering digunakan untuk mengobati A-S meliputi Riluzole, Rilutec. Obat ini dapat memperlambat perkembangan A-S pada beberapa orang. Edarafone, Radicava. Obat ini dapat membantu meningkatkan fungsi motorik pada beberapa orang. Tiotropium, Spiriva. Obat ini dapat membantu meningkatkan fungsi pernapasan. Jika Anda atau keluarga mempunyai gejala-gejala seperti yang disebutkan, sebaiknya segera menghubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Itulah beberapa fakta tentang beberapa penyakit aneh yang tidak dapat disembuhkan dan belum ada obat atau penawarnya sampai sekarang, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.